Hadir dan rekan-rekan semua, kami tentu saja berterima kasih pada Pak Jokowi karena dengan cara berpikir tidak biasa mampu menggesa Mandalika sebagai super priority destination baru, bukan hanya dikenal di tingkat nasional saja sekarang tapi di seluruh dunia. Terima kasih pada Mas Erick Thohir dengan keberaniannya, dengan eagerness-nya untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa dikenal dengan memajukan sport tourism di Indonesia, dan hasilnya sudah berbuah manis di tempat kita. Bagi kami di Nusa Tenggara Barat, banyak yang bertanya kenapa banyak sport event di sana. Beberapa hari yang lalu kami baru saja menyelesaikan jadi tuan rumah dengan Pak Erick, alhamdulillah hadir di sana menjadi host dari Shell Eco Marathon. Kemudian beberapa minggu sebelumnya kita jadi tuan rumah juga MXGP 1-2 Juli motocross dunia yang ada di Selaparang di Lombok. Seminggu sebelumnya kami jadi tuan rumah motocross dunia juga MXGP seri ke-10 di Sumbawa. Sebelumnya ada World Superbike dan lain sebagainya. Nah, kalau ITDC, Kementerian BUMN dan lain sebagainya memberi makna pada kegiatan ini sebagai sport dan entertainment, kami lebih dari itu, Pak Erick. MotoGP is not only about sport event, tapi ini cara yang paling praktis kita membuat perubahan dan memaksa kita untuk mengakselerasi pembangunan di tempat kami. Menjadi tuan rumah dari MotoGP tidak gampang. Dia punya requirement yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika awal Mandalika dipilih sebagai tuan rumah MotoGP, maka syarat dari Dorna itu oke, Anda jadi host dari MotoGP, tapi Anda harus punya rumah sakit kelas dunia. Artinya kami harus memperbaiki rumah sakit kami. Bukan hanya rumah sakit, runway bandara pun harus diperpanjang. Berarti runway bandara internasional di Lombok juga harus diperpanjang. Setelah runway diperpanjang oleh Angkasa Pura dengan bantuan Pak Erick, Pak Jokowi bilang terminalnya juga nggak boleh terminal kampung. Terminalnya juga harus didandanin. Nah, kalau sudah punya airport kelas 1, pelabuhannya juga untuk logistik harus jadi kelas dunia juga. Pelindo dengan bantuan Pak Erick juga merubah pelabuhan laut kami menjadi pelabuhan laut kelas dunia sekarang. Nah, Pak Jokowi datang, ketika turun di airport, sirkuitnya sudah jadi tapi jalan ke sana agak macet kalau lewat pasar. Dibikinlah bypass dalam waktu kurang dari setahun. Dan kita punya bypass yang terbaik dan tercantik di seluruh Indonesia ada di sana. Nah, setelah bypassnya jadi, Pak Jokowi bilang, bagus ini bypass tapi kelihatan masih kering. Ada penghijauan, tempat kami jadi hijau sekarang. Nah, setelah bypass jadi hijau, jalannya sempit. Pak Jokowi bilang, harus diperluas di jalan Keruak. Sekarang yang tadinya hanya jalan kecil, menjadi 2 pasangan yang sangat besar. Sudah jadi sirkuitnya, sudah jadi bypassnya, sudah luas jalannya. Kok masih ada rumah penduduk di tengah megahnya sirkuit yang masih kumuh? Panggil Menteri PU lagi untuk mendandani homestay kita. Dan sekarang kita punya ribuan homestay yang bukan saja dinikmati oleh orang yang berduit, tapi juga masyarakat umum bisa hadir di sana. Jadi luar biasa impact-nya. Oleh karena itu buat kami, sekali lagi terima kasih pada Pak Presiden, yang mungkin orang lain tidak melihat langkah ini secara luar biasa. Tapi yang kedua, saya memberikan apresiasi dan angkat topi buat Pak Erick Thohir yang dengan keberaniannya luar biasa berani menerjang, sehingga betul-betul luar biasa Mandalika dan NTB ini. Dan terakhir, ini mungkin agak politis sedikit, kita bikin kayak begini-begini supaya ada kesan juga pada masyarakat. Kalau PKS jadi gubernur nggak harus melulu bicara tentang jenggot dan jilbab. Karena di Indonesia ini orang masih takut kalau PKS berkuasa itu jangan-jangan seperti Taliban like government. Kita di NTB sudah membuktikan bahwa kalau PKS itu menang jadi pimpinan, tidak pernah ada isu intoleransi di NTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Zulkifli Mansyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat sahabat saya, Pak Gubernur, Pak Zul, dan juga para jajaran dari BUMN yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu.
lalu juga perwakilan dari Pak Bambang Susatyo dari IMI, dan tentu rekan-rekan media yang hadir. Tadi kalau Pak Zul bicara politik, saya bicara profesionalismenya. Jadi kadang-kadang konotasi ini kok BUMN di mana-mana. Ya memang di mana-mana. Tetapi kita melakukan ini sesuai dengan tentu tupoksi dan penugasannya. Ketika saat COVID, seakan-akan kok ini Menteri BUMN sibuk ngurusin kesehatan. Ya kebetulannya vaksinnya dari kita gitu. Nah, lalu kadang-kadang dengan isu-isu olahraga ini kok jadi Menpora? Ya enggak, kebetulan ada penugasan. Ya ingat, kita itu menandatangani 17 penugasan untuk membina cabang olahraga. Dan kalau kita lihat sekarang grafik daripada olahraga itu meningkat karena ada dana. Sama ketika saya ditugaskan oleh Bapak Presiden, saya langsung telepon Pak Gub waktu itu, bahwa ini MotoGP harus segera dibangun sirkuitnya. Mungkin Pak Gub ingat waktu itu belum ada sirkuit. Yang akhirnya karena penugasan, ya saya menginstruksikan PP waktu itu untuk membangun sirkuit. Ya. Sampai standarisasi aspalnya 3 kali bongkar. Karena tadi yang Pak Gub bilang emang ini standar tinggi gitu. Jadi bukan hal mudah. Tetapi tentu yang kadang-kadang perlu diingatkan, konteks keberadaan kita ini pasti semua ada hitungannya. Tadi Pak Doni bilang pengadaan ini, event ini mendorong apa? Hampir 3 triliun lebih. Ada impact-nya gitu. Sama Pak Gub tadi menjelaskan, kalau kita ingin membangun pariwisata tidak hanya di sebuah area, tapi ada opsi lain seperti Mandalika, memang pembangunan infrastruktur dan software, nah software itu apa? Event harus berjalan berkesinambungan. Ya, kita sudah lihat bagaimana event olahraga dibangun, ya, fasilitasnya dibangun, tapi eventnya tidak ada lagi, mangkrak. Nah inilah yang kenapa sejak awal saya meminta juga tidak hanya buat MotoGP, tidak hanya buat WSBK, sekarang tambah ada Asian Road Race, tambah lagi ada event-event ya mobil, bahkan ada motor, sepeda, ya kan, maraton dan lain-lainnya, agar ini apa? Ada multi effect kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dan saya mau tes, pada ngeliat videonya nggak? Ada yang berani maju ke depan nggak? Coba sebutkan ya 2 event yang tadi ditayangkan di video, tetapi jangan yang ditulis di depan. Dan yang WSBK juga jangan disebutin. Ada 2 event, ayo, ada yang bisa maju nggak? Dapat hadiah ini. Ada dari media? Di luar, ya, yang ditulis di depan. Ini luar ini. Nah, tadi ada videonya kan? Ini ngetes Pak Doni, nyimak atau enggak? Ya enggak? Ada yang berani ke depan maju? 2 event? Dapat hadiah ini. Ayo, mungkin rekan-rekan media boleh angkat tangan. Ada? Ada, ayo Pak. rekan media maju sini. Boleh ayo. Mbak, boleh maju Mbak. Pak Andi hafal kan eventnya? Nggak hafal, keterlaluan nanti. Silahkan maju Mbak. Ada mic-nya? Coba sebutkan 2 event tadi. Ini ada Pak Sadikin juga ini Dengan datang. Mbak siapa dan dari media mana? Saya Ikri Widya dari bola.com. Ya, coba apa? Sebutkan 2 event. Tadi saya lihat ada Difabel Fun Run sama satu lagi Food and Culture Festival. Oke. Benar. Pak Andi, kasih tiket MotoGP. Wah. Ya. Boleh kembali ke tempat dan boleh ditagih ya nanti Mbak. Tunggu nomor teleponnya dulu, takut lupa. Ada satu lagi media? Ada nggak? Boleh angkat tangan? Ada? Ya, ayo. Boleh, Masnya Ayo, boleh maju Mas, mendekati saya. Ayo. Silakan. Boleh. Ayo. Mas yang pakai kacamata boleh maju. Ayo. Hah?
Maju nggak apa-apa. Kalau salah push up nggak apa-apa. Kalau maju nggak apa-apa. Kalau salah push up coba. Pak Gup ini menjiwai nih. Ada dua nih Pak, yang satu dari media. Maju semua, Oke. tenang. Iya, terima kasih Pak Menteri. Nah, apa Jadi eventnya? event Nggak boleh yang sebutin dua tadi. Betul. Ya. Nah, Yang makin sudah susah ini. dilaksanakan kemarin ada sepeda letap. Wah. Ya. Dan yang sebentar lagi juga ada GFNW, sepeda juga. Apa itu GFN-nya jelasin? Jadi GFNW itu sepeda internasional, nanti akan dilaksanakan pada bulan September 2023 di Mandalika juga. Ya, terima kasih. Pak Andi, tiket lagi? Ya. Bentar. Berdiri dulu sini. Ayo. Oke, Mas. Terakhir. Boleh disebutin namanya siapa dari media mana? Yang 4 udah disebutin loh. Ya. Tambah 3 udah 7. Saya Didit Abdillah dari Motor Plus Online. Ada event Seleko Marathon dan juga Mandalika Racing Series yang seribuannya nanti minggu ini. Itu aja. Terima kasih. Benar semua loh jawabannya. Terima kasih. Jadi terima kasih, dicatat nomor telepon ya, nanti tiketnya disediakan. Ini artinya apa? Bahwa tadi kita pasti akan mengisi event-event yang di Mandalika ini. Kalau bisa tiap minggu, ya, kenapa tidak? Dan kami juga membuka yang namanya kerjasama dengan private sector. Ya, apakah sebagai IO ataupun pengelolaan. Karena saya udah bilang sama Pak Doni, ke depan setelah ini jalan kita mundur teratur. Ya, kita akan lebih fokus kepada kawasan. Ya, kita memaksimalkan yang namanya kerjasama BUMN, pemerintah daerah, dan juga tentunya kerjasama dengan private sector. Ya, mudah-mudahan niat baik dari Bapak Presiden, ya, kerja keras daripada Pak Gubernur, ya, kerja keras dari BUMN semua, ini bermakna yang tidak lain untuk memastikan daripada pertumbuhan ekonomi di daerah yang memang sedang kita dorong. Dan insya Allah ini bagian bagaimana pertumbuhan daripada ketenaga kerjaan itu berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak, saya hitung bersama-sama ya untuk mengibarkan bendera. 3, 2, 1. Ya, kembali semua kegiatan olahraga nasional memang kan sudah ada payung yang disepakati waktu itu antara BUMN dengan Kemenpora, yaitu kita mendorong yang namanya pembiayaan beberapa event kompetisi di olahraga Indonesia. Dan kalau kita lihat kan hasilnya, lihat bagaimana prestasi daripada event-event itu berjalan dengan baik, dan prestasi juga tim nasionalnya baik di bidang-bidang yang kita juga berpartisipasi. Nah, khususnya buat Mandalika ini juga sejak awal penugas yang diminta ada terobosan agar ini ada pembangunan di kawasan Mandalika. Saya teringat ketika penugasan yang didorong oleh Bapak Presiden waktu itu, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Gubernur karena saat itu kita belum punya sirkuitnya, dan kita bisa selesaikan walaupun ada koreksi 3 kali aspalnya diperbaiki agar standar untuk MotoGP. Nah, hari ini kita bisa lihat bagaimana pembangunan Mandalika ini terus berlanjut. Kemarin sudah peresmian Hotel Pullman, ya. Lalu kita juga mendorong lagi yang namanya investasi nanti dari pihak swasta, ya. Ada tempat berkuda internasional, ada lapangan golf, ada juga hotel yang akan dibangun di sana. Artinya apa? Bahwa ini keberlanjutan yang kita harapkan seperti cita-cita yang waktu itu disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah, bahwa Mandalika ini ada keunikan, yaitu menjadi tentu kawasan ekonomi khusus para wisata untuk entertainment dan olahraga. Bukan berarti karena fokus di situ nggak ada hotelnya harus ada, karena tentu jumlah, misalnya kemarin saja saya menghadiri yang namanya Eco Marathon Shell yang didikan oleh Shell, itu nanti Mandalika itu ditunjuk sebagai kejuaraan dunia. Itu memerlukan hampir
1.800 kamar. Nah, di kawasan itu hanya 1.200, artinya ada hal-hal yang positif. Sehingga tadi saya kenapa tanya juga ke teman-teman media, ada event aja di Mandalika seperti apa, jangan terjebak hanya MotoGP, WSBK, dan lain-lain, tetapi sudah banyak event lain yang sedang dikerjakan. Itu yang saya mau sampaikan, dan mungkin pada kesempatan ini Pak Gub bicara juga. Jadi sekali lagi kami berterima kasih pada pemerintah pusat dan sharing buat kawasan ini menjadi magnet untuk adanya banyak pengunjung ke tempat kami sekarang. Teman-teman datang sekarang ke Mandalika setelah MotoGP World Superbike, pertumbuhan investasinya luar biasa tinggi, macam-macam lah impact ekonomi sosial buat kami. Oleh karena itu sekali lagi kami yakin untuk Oktober ini akan lebih meriah dibandingkan sebelumnya. Persiapan sudah sejauh mana? Nah, kalau persiapan Pak Doni.